Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua. Bunyinya, apakah doa dan permohonan semacam itu adalah doa atau permohonan yang benar? Kalau saya duduk di belakang kamera di sana, juga melihat layar monitor, beberapa kali saya melihat ada permohonan yang bunyinya, Tuhan, segeralah lenyapkan virus corona dari muka bumi. Ada juga yang mohon, Tuhan tolong supaya apartemen di jalan bla 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 segera laku terjual. Atau permohonan-permohonan yang semacam itu. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua. Bunyinya, apakah doa dan permohonan semacam itu adalah doa atau permohonan yang benar, yang baik kita sampaikan kepada Tuhan? Saudari-saudara terkasih, terus terang saya sendiri juga tidak tahu jawabannya, ya. Tetapi mari kita merenungkan pertanyaan itu, lebih-lebih jawabannya melalui apa yang disabdakan, diwartakan kepada kita hari ini oleh gereja, oleh Tuhan sendiri. Kepada kita hari ini 2 kali diceritakan, disampaikan kisah mujizat. Ya, mujizatnya kurang lebih sama. Misalnya kita beri judul 1 ya, perbanyakan roti. Di bacaan pertama kita dengar, itu dari Perjanjian Lama, 20 roti cukup untuk makan 100 orang. Dan itu terkait dengan Nabi Elisa, hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, masih ada lebihnya. Dalam bacaan Injil, ini yang lebih dahsyat ya, kita sudah berulang kali mendengar dan bahkan menjadikannya juga lagu untuk sekolah minggu anak-anak, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Ya. Yesus memperbanyak roti dan ikan yang ya bisa dikatakan sangat minimalis. Kualitasnya kualitas rendahan, jumlahnya sedikit. Tetapi Yesus mengucap syukur atasnya, membagi-bagikannya, dan ternyata itu cukup untuk kira-kira 5.000 orang laki-laki. Anda yang pernah belajar sedikit, barangkali tahu, berarti sebenarnya orangnya lebih dari 5.000. Karena yang disebut laki-laki, dan diandaikan mereka datang dengan istrinya, juga anak-anaknya. Ya, tinggal aja kali 2 atau kali 3 bahkan. Ya. Jadi banyak sekali itu orang. Ya. Dahsyat sekali apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang ditunjukkan oleh kitab suci tentang Yesus. Ya. Dan dikatakan tadi, dalam Injil ada keterangan, sebelum melakukan itu dia bertanya kepada Filipus, tetapi dikatakan diberi keterangan, dia bertanya itu untuk mencobai dia, mencobai Filipus, karena dia sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus yang punya keinginan, punya inisiatif, punya rencana untuk mengerjakan mujizat itu. Saudari-saudara terkasih, ini satu poin penting. Yesus sendiri yang selalu mengerjakan kehendak Bapanya, punya keinginan itu, punya rencana itu. Berarti kita bisa katakan inilah rencana Allah, rencana Bapa. Ya. Dan rencananya bukan sekedar melakukan mujizat, bukan sekedar memperbanyak roti, tetapi ini mau menunjukkan pertama-tama kuasa Allah. Kemudian kasih-Nya yang tidak kalah besar. Dan kesediaan Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita manusia. Maka singkatnya saudari-saudara terkasih, mujizat-mujizat itu memang bisa terjadi, berulang kali terjadi dan akan terus terjadi. Karena Allah kita adalah memang Allah yang penuh dengan kuat kuasa. Allah yang adalah kasih dan Allah yang memang mau mencintai kita. Memberikan hal-hal yang baik bagi kita.
Tetapi mujizat itu bukanlah yang paling penting. Mujizat itu bukanlah segala-galanya dan menjadi pusat dari hidup kita. Mujizat itu mestinya mengarahkan kita kepada, sekali lagi, ya Allah itu tadi. Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang mau mencintai dan menyelenggarakan hidup bagi kita. Jadi ini adalah tanda yang mestinya mengarahkan kita, hati kita, hidup kita kepada Allah. Ya. Nah, lalu makanya mari sekarang kita berefleksi melihat bagaimana selama ini kita bersikap di hadapan mujizat atau terlebih lagi di hadapan Allah. Dari Injil kita belajar barangkali ada juga karakter-karakter kita di situ. Ya, kita lihat ada dialog antara Yesus dengan dua orang muridnya ya, tadi tanya kepada Filipus, ya, di mana kita beli roti ini? Filipus ditanya karena Filipus orang situ, orang Betsaida. Jadi dianggap tahulah daerah situ. Filipus, di mana kita bisa beli roti? Tapi jawaban Filipus sebelum seolah-olah mengatakan, Tuhan, saya tahu di mana bisa beli roti, tapi roti yang kita butuhkan ini banyak sekali. Roti seharga 200 dinar, seharga makanan untuk 6 bulan aja nggak cukup untuk orang-orang ini. Meskipun dikasih kecil-kecil juga nggak cukup. Suatu jawaban yang dikatakan ya pesimis. Jawaban yang melibatkan perhitungan ekonomi, tapi dengan nada pesimis. Lalu masih ada lagi Andreas. Jawaban komentar Andreas juga nampaknya menambah pesimisme itu. Karena dikatakan Tuhan di sini ada anak ya punya 5 roti, 2 ikan, tapi ya apa artinya untuk ini semua nggak cukup pasti. Nadanya masih sama. Saudara-saudara terkasih, barangkali di hadapan Tuhan kita pun kerap kali demikian. Kita menghitung-hitung menurut perhitungan matematis kita, ekonomis kita, kalkulasi untung rugi kita, lalu kita merasa, aduh, ini tidak cukup, ini tidak menguntungkan, dan seterusnya. Ini karakteristik pertama yang mungkin ada dalam diri kita, yang hari ini kita dengar dalam Injil. Yang kedua, di bagian akhir dari Injil dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Nah, mereka melihat kuasa Yesus yang sedemikian besar, lalu ingat janji dalam kitab suci ada nabi yang akan datang, ini pasti dia. Mereka percaya pada Yesus, tetapi belum selesai. Dikatakan selanjutnya, karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja. Maka Yesus menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Yesus menyingkir, tidak mau memenuhi permintaan mereka, pemikiran mereka. Karena pemikiran mereka berbeda dengan apa yang dipikirkan Yesus, apa yang menjadi rencana Allah. Saudari-saudara terkasih, ini karakteristik kedua yang barangkali juga ada dalam diri kita. Kita seringkali memanipulasi Allah, memanipulasi kuasa dan kekuatannya, kasihnya yang besar itu untuk memenuhi apa yang kita pikirkan, untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Kita menyetir Allah untuk keinginan kita sendiri. Nah, saudari-saudara terkasih, kalau dalam bacaan-bacaan hari ini bahkan sampai 2 kali disampaikan kepada kita kisah mujizat, kisah perbanyakan roti. Saya kira kita dengan mudah percaya dan sepakat bahwa ini mau mewartakan, mengingatkan kepada kita Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, yang mampu melakukan apa saja. Dan dia sungguh-sungguh mau melakukan yang terbaik untuk kita. Membebaskan kita dari segala yang jahat, dari masalah dan lain-lain. Tetapi Allah tetaplah Allah. Dia punya rencana sendiri yang indah bagi kita. Maka kita diajak untuk percaya. Kita tidak akan kekurangan.
Kita perlu menyerahkan, mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Jangan mengkotakkan Allah menurut kehendak kita sendiri. Juga di situasi-situasi sulit seperti sekarang ini yang sudah sekian lama belum akan selesai dalam waktu dekat. Kita diingatkan bahwa ada Allah yang penuh kuat kuasa, Allah yang penuh kasih dan merencanakan yang terbaik bagi kita. Mari kita belajar, kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita bisa sungguh-sungguh mengarahkan hati kita padanya dan hidup seturut dengan kasih-Nya, seturut dengan kehendak.